Untuk bertani kami itu mendapatkan sebuah ketenangan sebetulnya. Terus kita tidak harus stay di greenhouse sampai dari pagi sampai sore, tidak. Kita bisa beraktivitas yang lainnya, kita bisa mencari pekerjaan yang lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Trimenarko dari kelompok Tani Saribumi yang berasal dari Dusun Kedemonggo, Desa Karangpandang, Kecamatan Pakaisaji, Kabupaten Malang. Untuk bertani itu saya mulai dari waktu kuliah. Kebetulan kami punya lahan kecil-kecilan, kita menanam sayur, sawi, bayam, gitu. Dari situ kita merasakan enak bertani. Jadi kebetulan juga ada waktu luang, makanya kami belajar mulai dari lahan yang kita punya itu. Kenapa memilih bertani daripada usaha lainnya, Pak? Untuk bertani kami itu mendapatkan sebuah ketenangan sebetulnya, karena kita bersandingan dengan tumbuhan, kita tidak terkena bising di lingkungan. Ya, dari bertani itu banyak hal yang positif yang kami dapat selain dari materi. Iya. Jadi merasa kayak passionnya gitu. Iya, iya. Mungkin banyak yang bilang bahwa petani itu pekerjaan yang sangat jadul mungkin, tapi dengan mulainya kami waktu kuliah sampai sekarang, malah kita merasakan bahwa petani itu sangat apa ya, kalau kami pikir menunjang kalau misalkan untuk berumah tangga, untuk mata pencarian gitu. Dengan konteks yang seperti ini, bukan petani yang tradisional seperti yang dulu teknik dulu. Kalau dari sekarang kita bisa merasakan hasilnya. Kalau petani yang lama kita tidak bisa berharap banyak. Bicara soal teknologi IoT di pertanian, untuk pertama kali mengetahui teknologi itu? Pertama kita dari kegiatan seperti ini, kita juga ada pendampingan dari PPL, dari petugas pertanian yang berada di kecamatan, yang ditunjuk ke desa. Kami merespon banget sama beliaunya, apapun masukan, apapun konsep-konsep baru yang beliau berikan pada kami, kita respon. Ternyata ada teknik yang memang bisa meningkatkan kualitas. Yang pertama, yang kedua adalah hasil produksi. Itu yang beliau tularkan pada kami, kita respon dengan baik. Kalau kami berpikir bahwa walaupun kita itu ada IoT, tapi harus ada satu lagi adalah ketekunan. Kita kalau memantau sebuah tanaman mulai dari nol sampai panen, itu mungkin dari ilmu yang kami dapat itu 80% bisa panen. Tapi kalau kita tidak ada kontinuitas, kita tidak memperhatikan mulai dari perkembangan dari nol sampai mau panen, hasil itu tidak akan maksimal. Makanya dari IoT yang memang kita dapat atau kita peroleh itu, di sisi lainnya adalah pendampingannya setiap harinya gitu. Kalau mempermudah, kami sangat-sangat terbantukan dengan IoT. Sebetulnya dengan IoT kita tidak harus misalkan petani itu dari pagi sampai sore, tidak. Tapi dari adanya IoT ini, kita sudah ada aplikasi yang diberikan oleh Habibie Garden. Jadi kita dibekali sama beliau-beliau, kita dikasih ilmu sama dikasih program. Jadi kita bisa cek tanaman mulai dari pagi sampai siang sampai sore, kita bisa cek kondisinya. Terus pH-nya apapun kita bisa mengecek di sini. Gitu. Jadi sangat-sangat membantu dengan adanya alat ini.
Oke, mungkin dari pengalamannya tadi Pak, awal-awal mencoba tantangannya tuh apa, atau dari awal sampai waktu awal mencoba itu cerita menariknya tuh apa gitu Pak? Oke. Dari awal kita kan karena ilmunya itu masih belum, karena kita juga bukan sekolah di pertanian, terus kita juga bukan petani murni. Kita pertama kita melihat dari internet, yang pasti dari YouTube atau TikTok, kita cari referen, kita mencari bahan untuk bertani. Kita masih belum bisa mengukur takaran pupuk yang tepat, terus kita belum tahu masa-masa yang pas, misalkan waktunya polinasi, waktunya apa, itu kita masih belum pas. Sedangkan dengan adanya IoT yang sudah diberikan oleh pemerintah, kita itu bisa mengukur. Pertama, tanam ini harus bagaimana, kita dikasih schedule untuk bertani. Terus untuk pemupukan kita sudah dikasihkan untuk bagaimana di HST berapa, kita dikasih untuk pupuk ini, insek ini, itu jelas kalau dengan IoT. Makanya dengan adanya alat ini kita sangat-sangat dimudahkan. Terus kita tidak harus stay di greenhouse sampai dari pagi sampai sore, tidak. Kita bisa beraktivitas yang lainnya, kita bisa mencari pekerjaan yang lainnya. Nah, kalau misalkan ada apa-apa kita cek di aplikasi, begitu. Belajar teknologinya tuh, pendampingannya tuh dari mana Pak? Pelatihan atau teman atau belajar sendiri gitu? Oke, kalau awal kita masih belajar mandiri. Terus dengan adanya program yang diberikan oleh pemerintah melalui Kominfo, yang di pihak ketiga kan di Habibie, kita itu dapat pendampingan 1 kali tanam. Jadi mulai dari nol kita didampingi bagaimana caranya untuk meracik yang di polybag, terus bagaimana di HST berapa kita harus begini, terus untuk merawat alat itu juga kita diajari. Jadi selama 1 kali tanam dari pihak Habibie mendampingi kami untuk bertanam melon, begitu. Oke, jadi nggak pernah dilepas Pak ya? Iya, baik itu secara langsung maupun online. Karena kita sudah dalam 2 kali tanam ini, dari Habibie tetap memantau kami melalui CCTV. Jadi kalau ada keluhan apa, kita kontak dengan beliau-beliau yang ada di sana, kita dikasih solusi. Misalkan ada kendala-kendala seperti ini, kita dikasih solusi, begitu. Oke, untuk perubahan paling besar Pak, signifikan menggunakan teknologi IoT? Yang pertama, dari sistem kerja kita yang dulunya kita menggunakan banyak orang, kita cukup 2 orang saja cukup untuk mengelola greenhouse 500 meter persegi ini cukup. Jadi tidak terlalu banyak orang. Terus yang kedua, kita dari pupuk kita tidak terlalu boros karena sudah ada tolak ukur berapa ppm, berapa kilo yang kita harus meracik dalam tandon. Jadi kita tidak boros seperti kemarin. Kemarin itu boros sekali. Untuk kegagalan tidak memungkiri dengan alam ya, tapi dengan adanya IoT ini tingkat kegagalan sangat-sangat diminimkan. Beda lagi kalau kita sudah ada alam dengan musibah, mungkin angin puting beliung atau apa, cuaca dingin ekstrim. Nah, itu kita tidak bisa untuk protes. Tapi kalau dengan adanya IoT ini, walaupun misalkan nggak ada kendala luar, insya Allah panen pasti ada. Untuk fitur yang sangat diandalkan teknologi IoT itu apa Pak? Kebetulan di sini karena dari Habibie sudah ada di Play Store di HP, jadi kita tinggal download. Kita di situ ada aplikasi yang mengarahkan kami untuk memantau perkembangan dari tanaman kami. Selain itu ada aplikasi Tuya yang juga ada di Play Store, yang mana kita bisa memantau dari jauh. Misalkan kita tidak bisa datang ke greenhouse, kita cuma bisa memantau teman kami yang ada di lokasi, apakah sudah ada di tempat atau enggak gitu. Jadi bisa mantaunya sambil rebahan bisa di rumah gitu Pak ya? Iya, tidak harus kita, walaupun kita misalkan posisinya di Surabaya atau di Bali, kita buka aplikasi selagi di sini listrik nyala, terus internet kuota ada, kita aman. Jadi kita bisa memantau dimanapun berada tanaman kita.
Di sini memang kita dibagi tiga alat yang memang di sini. Yang pertama di situ ada alat untuk mengukur pH kelembapan tanah yang ada di polybag. Terus juga ada sensor yang memang untuk ini kondisi di greenhouse. Terus juga kita ada alat yang di tandon sana juga ada alat. Terus CCTV untuk kita melihat aktivitas. Gitu. Mungkin seberapa efektif penggunaan teknologi IoT ini Pak untuk meningkatkan produktivitas? Yang pertama adalah kita lebih tepat dalam bertani, itu tepat karena modul ada, aplikasi ada, dilanjutkan dengan penerapan. Makanya dengan hasil yang memang nanti diharapkan itu dari pemerintah adalah petani tidak gagal panen. Untuk sebelumnya Pak pernah gagal panen gitu? Pernah. Jadi karena itu tadi kita karena bukan petani pure, bukan petani murni, bukan petani melon murni, dan kita minim info, kita salah meracik APMIC pupuknya, terus inseknya kita salah meracik karena yaitu tadi coba-coba terus jadi tanaman tadi kering. Nah, dengan adanya aplikasi atau modul yang dikasihkan, kita tahu ukuran-ukuran yang memang harus diterapkan dalam tanaman. Hasil kita bertani itu mereka menganggap bahwa melon yang dikembangkan dengan sistem greenhouse atau dengan sistem apalagi dengan IoT yang ada itu rasa yang dimakan oleh mereka yang ada di pasaran itu beda tingkat kemanisannya karena kita sudah diukur. Tingkat kemanisannya beda, ada teksturnya beda karena kalau di pasar mungkin melon-melonnya ada itu lembek. Kalau ini ada crunchy-nya seperti timun tapi manis gitu, begitu. Oke, untuk ketika Bapak ini memulai pertama kali teknologi IoT ini, respon masyarakat gimana ya? Mau menerima atau susah atau gimana Pak? Untuk respon sebetulnya mereka itu sangat-sangat tertarik dengan adanya alat-alat digital ya, digital yang dipasang oleh Habibie itu sangat bertanya-tanya, apa ini maksudnya, ini apa, ini apa, ini apa, mereka tanya. Jadi kita akan menjelaskan walaupun banyak yang memang dari segi aplikasi kebanyakan kalau misalkan usia mohon maaf di atas 50 kita harus sangat-sangat telaten untuk menjelaskan. Tapi kalau untuk anak-anak muda sangat mudah kita untuk menjelaskan ini arahnya seperti ini. Jadi mereka sangat tertarik sebetulnya untuk bertani dengan konsep seperti ini. Cuma kembali lagi dengan kos biaya yang mahal, kami akan menularkan sedikit demi sedikit. Jadi tidak harus langsung beli alat, nanti kami ajarkan yang lebih ringan dulu, fleksibel dengan pembiayaan ringan. Nanti kalau misalkan sudah ada modal, mereka bisa kami arahkan untuk yang seperti ini. Oke, untuk ini Pak, seberapa besar teknologi seperti ini tuh membantu petani-petani yang ada di Indonesia Pak? Sebetulnya kalau berbicara luas, maka kami menganggap bahwa pertanian seperti ini sangat-sangat mendukung. Karena apa? Kita melihat banyak sekali orang yang kepingin bertani tapi dengan kendala luas area yang mereka miliki, sawah yang mereka miliki. Tapi dengan sistem greenhouse apalagi dengan IoT ini, luas tanah itu tidak pengaruh. Karena ini tanamannya melon Pak, seberapa pengaruh gitu loh. Kalau misalkan Bapak pernah tanamnya melon aja atau mungkin pernah tanam sayur, kira-kira IoT-nya itu bisa sama atau mirip-mirip atau harus beda banget? Oke, di aplikasi yang ada itu kita tidak harus menanam melon sebetulnya. Nah, kebetulan karena program kita itu di melon, kita memang menggunakan sistem yang di melon. Di sistem yang kami terima itu ada cabai, ada kentang, sayuran sawi atau apa. Untuk perlakuan sebetulnya sama, cuma kita harus membedakan. Kalau misalkan di melon itu di HST berapa kita harus begini, HST berapa harus begini. Di sayuran lainnya juga akan beda. Tapi untuk perlakuan alat kita sama.
Jadi mulai dari vertigasinya untuk air, untuk pupuk, untuk misalkan di kelembapan itu kita sama. Bedanya cuma di perlakuan harian dengan jumlah nutrisi yang harus diberikan, itu saja. Tapi kalau untuk alat kita sama. Jadi tidak harus melon, kita bisa pertanian yang lainnya. Cabai bisa. Ya. Berarti dengan lahan yang tadi mungkin bisa dibilang lebih sempit, lebih sedikit, kita bisa menanam variasi, tanaman lainnya. Gitu. Bisa. Atau mungkin kalau misalkan mau berinovasi pakai sistem piramid, bisa. Jadi kan vertigasi ini cuma mengatur airnya saja. Tapi kita kalau misalkan ingin sistem yang lainnya, atau misalkan ini ditanam 2, boleh. Bisa. Ini penunjang ini sangat-sangat membantu kami, mempersingkat kami untuk bekerja. Biasanya kalau misalkan kita mau ngasih pupuk itu harus berdurasi waktu berapa, harus nunggu gini. Tapi sekarang kita tidak. Terus misalkan nutrisi yang lainnya kita langsung bisa ke tandon, kita timer di hari ini, kita kasihkan itu bisa. Oke, untuk mungkin Bapak bisa menceritakan atau pesan kepada petani yang lain yang masih ragu untuk mencoba teknologi ini, Pak. Oke, terima kasih. Untuk pesan, sebetulnya kalau pesan itu awal dari kita berkecimpung di pertanian itu jangan putus asa. Pertama, yang kedua mau menerima ilmu, mau menerima informasi yang ada, karena kalau kita diam, kita berpatokan pada prinsip kita yang lama, kita tidak akan bisa berkembang. Karena perkembangan zaman itu sangat-sangat membantu, tapi kalau kita tidak mau berbagi, kita tidak mau berkecimpung dengan mereka-mereka yang sudah berjalan yang lebih maju, itu kita akan kesulitan. Tapi kalau kita mau berinovasi, mau mendengarkan, mau belajar, itu insya Allah ilmu pertaniannya akan lebih bagus. Yang pertama, yang kedua hasil panennya akan lebih bagus, terus taraf hidupnya akan meningkat, begitu.